Selamat pagi, anak. Jam pelajaran saya itu sekarang? Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Doa siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semua? Oke. Siapa hari ini yang nggak masuk? Anggara. Keterangannya apa? Anggara sakit. Terus siapa lagi? Yoga. Keterangannya apa? Alpa. Terus siapa lagi? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Kita hari ini ketemu lagi di materi pelajaran ekonomi. Materi yang akan kita bahas hari ini siklus akuntansi perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran kita diharapkan kalian mampu untuk melakukan analisis pencatatan, analisis pembukuan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa, kita kemarin sudah belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk mengingat kembali persamaan dasar akuntansi, apa yang sudah kalian pelajari di materi persamaan dasar akuntansi? Apa? Fungsi persamaan dasar akuntansi. Terus, apa lagi yang sudah kita pelajari? Tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ada apa aja? Di situ ada aset, terus selain aset, liabilitas atau kewajiban. Terus selain itu ada ekuitas. Selain ekuitas ada pendapatan, ada beban dan sebagainya. Nah, di sini kelanjutan dari persamaan dasar akuntansi adalah kita masuk ke materi siklus akuntansi perusahaan jasa. Di siklus akuntansi perusahaan jasa ini nanti kita di sini akan mempelajari atau kita akan membahas tentang pencatatan perusahaan jasa yang dimulai dari proses identifikasi. Identifikasi itu diawali dari identifikasi, nanti ada identifikasi tentang bukti transaksi. Setelah itu ada mekanisme debit dan kredit, ada istilahnya. Nah, di sini kalian diharapkan untuk bisa menganalisis atau mengidentifikasi apa saja yang diperlukan dalam proses pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah, bukunya sudah diambil ya? Sudah punya bukunya satu-satu? Sudah megang buku satu-satu? Oke. Saya punya sebuah video tentang pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Kita simak bareng-bareng video itu. Silakan kalian tulis. Kalian buat catatan. Kalau ada yang nggak jelas nanti ditanyakan. Kita bahas bersama-sama nanti. Oke, siap untuk melihat videonya? Siap. Oke, kita lihat videonya sama-sama. Jelas semuanya? Yang belakang jelas ya? Oke, silakan disimak. Ekonomi bab 3 yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Hari ini kita akan membahas apa sih dimaksud dengan perusahaan jasa dan apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Kita langsung aja videonya ya. Oke, siapkan buku tulisnya. Kalau kira-kira ada yang perlu ditulis, ditulis. Perusahaan jasa. Jadi maksud perusahaan jasa. Oke, kita stop sebentar sambil kita simak. Tadi yang sudah kalian lihat, yang sudah kalian perhatikan di awal tadi video, di video itu ditunjukkan apa? Ada? Yang pertama ada apa? Pengertian perusahaan jasa. Oke, ada pengertian perusahaan jasa. Di pengertian perusahaan jasa itu, di situ tadi dikatakan apa? Pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak menjual atau menghasilkan produk. Nah,
Selain itu tadi juga diberikan contoh dari perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa itu banyak di lingkungan sekitar kalian. Contoh perusahaan jasa. Misalnya kalau yang dicontoh tadi yang dimunculkan apa? Ada bengkel. Selain bengkel juga ada salon dan sebagainya. Itu adalah contoh perusahaan jasa. Bengkel dan salon itu tidak menghasilkan barang, tetapi dia menghasilkan sebuah pelayanan jasa. Dia memberikan pelayanan jasa. Nah, ini yang pokok yang harus kalian simak. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, ada 3 tahapan yang akan kita lalui nanti. Yang pertama ada tahapan pencatatan, yang kedua ada tahapan pengikhtisaran, yang ketiga ada pembuatan laporan keuangan. Nah, yang akan kita bahas, akan kita pelajari itu nanti baru di tahap 1. Ini yang di awal video. Nah, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan untuk videonya. Ada yang mau tanyakan? Belum? Oke, kalau belum silakan nanti buat catatan kecil, kita lanjutkan videonya. Oke, sebelum masuk ke contoh pencatatan jurnal umum. Nah, ini yang ada di video ini adalah contoh analisis transaksi. Jadi, langkahnya pada saat kalian akan membuat atau pada saat kalian akan mencatat transaksi itu ke dalam jurnal umum, maka transaksi itu masing-masing transaksi itu harus dianalisis. Ya kan? Seperti yang tadi disimak di video kan dilakukan analisis toh? Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya punya sesuatu. Ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti di dalam lembar kerja ini nanti ada tugas, terus di sini juga sudah ada cuplikan materinya. Nah, silakan dikerjakan dalam kelompok. Nah, oke, kalau sudah silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Mejanya dijadikan satu dan kelompoknya nggak apa-apa. Silakan. Yuk, gesit. Kita tinggal 1 jam pelajaran lagi ya. Nanti nggak cukup waktunya. Langsung bentuk kelompoknya. Mejanya digabungkan aja nggak apa-apa. Ini berapa orang anggotanya? Dibagikan. Oke, saya jelaskan sedikit di LKPD itu. Di situ ada catatan materinya. Di situ materi yang kita pelajari tentang karakteristik perusahaan jasa sampai dengan siklus akuntansi. Terus kalian di belakang itu ada uji kompetensi, ada 2 uji kompetensi di situ. Ya, kalian lihat ada 2 uji kompetensi di situ. Nah, di uji kompetensi pertama, di situ kalian ada tugas. Di situ deskripsikan karakteristik perusahaan jasa. Pengertian berarti kalian jelaskan untuk tentang perusahaan jasa. Deskripsikan bukti transaksi. Amati dan isilah dengan benar tabel berikut ini. Di bawah itu adalah tabel tentang mekanisme debit dan kredit kan. Oke, silakan didiskusikan, dikerjakan. Nanti masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan ke depan kelas. Silakan dikerjakan. Gak apa-apa, ditulis di LKPD-nya gak apa-apa. Ditulis di LKPD-nya nggak apa-apa, tapi nanti kalau sudah selesai dipresentasikan, disalin aja di kertas selembar, nanti dikumpulkan untuk tugas, ya, dikumpulkan untuk tugas. Karena LKPD-nya itu bisa kalian bawa pulang nanti untuk belajar di rumah, untuk LKPD-nya. Oke, sambil nunggu kelompok yang lainnya selesaikan, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Oke, silakan kelompok 1, perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Deskripsikan karakteristik perusahaan jasa.
Perusahaan jasa merupakan sebuah jenis usaha yang memberikan pelayanan dan tidak menjual produk dalam wujud barang. Contohnya adalah perusahaan bengkel dan salon. Kedua, deskripsikan bukti transaksi baik internal maupun eksternal. Bukti internal yaitu catatan kejadian dalam internal perusahaan. Contoh memo dari pimpinan atau orang yang ditunjukkan. Dua, bukti eksternal yaitu bukti perjalanan transaksi yang terkait dengan pihak luar perusahaan. Contohnya cek, nota debit, nota kredit. Tiga, amati dan istilah dengan benar tabel berikut ini. Nama akun, aset bertambah dengan debit berkurang sama dengan kredit. Kewajiban tambah sama dengan kredit berkurang sama dengan debit. Modal bertambah sama dengan kredit berkurang sama dengan debit. Pendapatan bertambah sama dengan kredit berkurang sama dengan debit. Beban bertambah sama dengan debit berkurang sama dengan kredit. Oke, kelompok 2 sudah? Kasih aplaus. Oke, bagus sekali kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya secara jelas. Yang berikutnya, kelompok berapa yang sudah siap? Oke, silakan kelompok 2. Oke, kasih aplaus. Oke, sudah semua ya? Sudah mempresentasikan semua untuk kelompoknya. Dari apa yang sudah kalian presentasikan tadi, dari apa yang sudah dipresentasikan dalam kelompok tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan, yang pertama adalah tentang karakteristik perusahaan jasa, kan? Karakteristik perusahaan jasa bagaimana? Bahwa perusahaan jasa itu perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan atau memberikan pelayanan jasa, tidak menghasilkan sebuah produk. Terus yang kedua, kesimpulan yang bisa kita simpulkan, yang kedua adalah bahwa ini dari mekanisme debit kredit, artinya apa? Bahwa setiap transaksi itu harus kita lakukan analisis, ya kan? Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui mana yang masuk ke kredit, mana yang masuk di debit. Nah, terus kesimpulan yang ketiga, dalam pencatatan jurnal. Dalam pencatatan jurnal, jurnal yang bisa dicatat transaksi yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal adalah transaksi yang bisa dibuktikan bukti transaksinya. Macam-macam bukti transaksi ada apa aja? Ada nota, ada cek dan sebagainya, faktur dan sebagainya. Nah, itu. Oke, itu hasil diskusi kelompok kita. Sekarang silakan duduknya kembali ke ini semula, seperti semula. Silakan. Oke, kalau sudah cukup materi kita hari ini sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi nanti di kita ada jam lagi hari Kamis. Hari Kamis kita masuk ke jurnal ya. Hari Kamis sudah masuk ke pencatatan di jurnal. Saya akhiri, selamat pagi.